Ras manusia. Nasibnya telah berakhir. Lin Zhao menyerahlah. Kamu tidak bisa melindungi semut-semut ini. Ras manusiaku. Lebih baik mati daripada menyerah. Kelangsungan ras manusia. Bukan karena tingginya alam kultivasi. Ada di tanganku, pedang di tangan tulang di belakang. Mencari mati. Hari ini, entah kamu yang mati, atau aku yang binasa. Versi uji coba dunia berakhir di sini. Mohon perhatian untuk pengujian internal resmi. Namaku Lin Zhao. Sejak kecil orang tuaku tiada. Hanya seorang penguji performa motor levitasi magnetik. Gaji yang sangat kecil. Dunia kedua umat manusia. Pengalaman imersif tingkat alam semesta asli. Di sini selama kamu cukup kuat. Uang, status, senjata. Kamu bisa mendapatkan segalanya yang kamu inginkan. Tingkat alam semesta asli. Selama cukup kuat, zamanku akhirnya akan datang. Pelacur rendahan yang ditindas semua orang. Aku izinkan kamu mengambil air. Aku tersangkut saat mengambil air. Gadis kecil ini lumayan juga. Hentikan. Kakak Lin Zhao. Habisi dia. Tidak apa-apa, ada kakak di sini. Kakak Lin Zhao. Aku Lin Zhao pernah berkata, aku tidak akan lagi ditindas seumur hidupku. Tapi aku juga tidak akan pernah membiarkan kalian ditindas. Hati-hati. Kakak Lin Zhao. Aku baru pergi berapa tahun. Semua sumber daya dari zona perang timur akan berkoordinasi. Aku ingin Xiao Zhao tetap hidup. Kesadaran Tuan Muda Lin telah dihubungkan ke permainan. Akan segera ada hasilnya. Mungkinkah aku telah bertransmigrasi? Kakak Lin Zhao. Kamu bilang akan menemaniku menjual botol. Kalau punya uang kita akan membeli ubi panggang. Aku sudah menabung sebulan. Kamu tidak bisa mengingkari janjimu. Ini adalah anak tetangga yang sering Lin Zhao rawat. Juzi kecil, jangan takut. Kakak Lin Zhao sedang menjalani perawatan. Dia sangat menyayangimu. Dia tidak akan tega membuatmu khawatir. Benarkah? Dia sudah tidur begitu lama. Tuan Muda Lin Zhao telah berhasil masuk ke dalam game. Skema stimulasi gelombang otak berjalan stabil. Melalui dinamika dalam game, adegan terus-menerus menstimulasi gelombang otak. Seharusnya bisa mencegahnya menjadi koma. Lalu kapan dia bisa benar-benar bangun? Belum bisa dipastikan. Perbaikan cedera otak butuh waktu. Mungkin beberapa hari. Kita hanya bisa memastikan bahwa dia, lingkungan di dalam game aman. Xiao Zhao, kamu harus bertahan. Kakak menunggumu pulang. Kakak Lin Zhao, cepatlah kembali. Gali sedikit lagi. Kalau dapat batu songmo kita bisa tukar makanan. Memori tubuh ini memang aku warisi. Tapi kenapa memori sebelum Chuan Yue aku lupakan? Tapi instingku mengatakan, memori kehidupan sebelumnya sangat penting. Kamu yang kini terbakar habis oleh segel api kilin. Sampah yang tidak bisa berkultivasi. Enyahlah, aku akan menggali batu songmo di sini. Dia akan segera mencapai alam pertama. Tahan saja dulu, pengecut. Kamu adalah roh pedang. Ya, begitulah. Aku melihat laut energimu hancur. Seharusnya kau tak punya hubungan dengan kultivasi. Tapi ada sesuatu yang istimewa padamu. Jadi aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Kesepakatan apa? Mulai sekarang, kau harus memikul pedang ini setiap malam. Pedang tak boleh lepas dari tubuhmu. Aku perlu meminjam tubuhmu untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi. Dan menghangatkan diriku. Si pecundang tiba-tiba bisa berkultivasi menuju puncak kehidupan. Aku sangat hafal pola cerita ini.
Aku setuju, tapi kakak roh pedang, boleh aku tahu siapa namamu? Dan apa maksudmu dengan istimewa? Nama keluargaku Bai, mulai sekarang panggil aku kakak Bai ya. Adapun di mana spesialnya, jalan masih panjang, temukan sendiri perlahan. Laut Qi benar-benar terbuka. Aku bisa berkultivasi. Anak muda, aku lihat kamu sudah lama berbaring di sini sambil memeluk pedang. Pedang ini pasti luar biasa. Ini takdirku. Kalau tidak mau mati berikan padaku. Kumohon, kakak Bai. 3 pukulan petani gaya pertama. Mencabut bawang dari tanah kering. Kau, seorang seniman bela diri tingkat 1. Ini tidak mungkin. Gerakan ini dari prajurit tua. Yang kupelajari, ternyata sangat berguna. Kau yang sampah. Cepat pergi. Anak bernama Lin Zhao ini, akhir-akhir ini agak aneh. Kau juga menyadarinya. Pikiran keruh api jiwa bergeser. Tidak seperti masalah remaja yang bisa dijelaskan. Perampasan raga. Mari kita lihat lagi. Jika memang benar, dia tidak boleh dibiarkan hidup. Dia. Apa rencanamu? Mari kita coba dulu. Mereka sudah memberi hormat. Aku harus membalasnya. Memang sudah, bukan Lin Zhao yang dulu lagi. Jiwa dan rohnya sudah berbeda. Apakah ini perampasan jiwa legendaris? Mungkin saja. Kau melihat Lin Zhao tumbuh dewasa, lalu melihatnya dirampas jiwanya. Jika dia tidak membalas hormat, apakah kau akan bertindak, memusnahkan jiwa perampas itu, langsung membunuh, melupakan pedang di belakangnya? Setidaknya anak ini pada dasarnya tidak jahat. Saudara Dongyang, Lin Zhao, sudah kembali. Gerakan suku Iblis Utara, Jenderal Chu mengeluarkan perintah wajib militer. Aku ingin bergabung dengan tentara kolam surgawi. Membuat panah dengan tergesa-gesa. Perjalanan ini akan memakan waktu setidaknya sebulan. Begitu mendesak, kamu juga sudah cukup umur untuk tentara cadangan. Begitu suku iblis menyerang ke selatan, perintah wajib militer bisa jatuh padamu kapan saja. Manfaatkan waktu ini untuk berlatih lebih banyak. Tentara cadangan, invasi suku iblis. Masalah tubuh ini belum selesai. Tianxia akan segera dirilis. Anak muda, cepat ambil pedangmu. Mari kita bersama-sama melawan binatang iblis. Tiga pukulan petani ini lumayan juga. Tapi suara di kepalaku kemarin, sepertinya aku ingin mengembalikan ingatan. Petunjuknya pasti ada pada kaum iblis. Lin Ge, aku benar kan? Orang buangan ini saja bisa menahan seranganmu. Lin Zhao, serahkan pedangmu sendiri. Berlutut dan minta maaf pada Zhao Jin. Aku masih bisa mengampuni nyawa anjingmu. Huang Lin, orang sepertimu. Aku bisa mengalahkan 10 orang. Lin Ge bulan lalu, sudah menjadi seniman bela diri tingkat pertama. Ada yang menjaganya di militer. Dia belajar seni bela diri militer. Jalan liar sepertimu berani melawan. Beritahu kamu. Bahkan di antara seniman bela diri tingkat pertama pun ada perbedaan. Makhluk yang tidak tahu diri. Bukankah lebih baik menyerahkan barang itu lebih awal? Bagaimana mungkin? Sekarang giliran aku.
3 pukulan petani. Gerakan kedua. Qi melonjak. Bertarung dengan banteng. Merusak pintu rumahku. Kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Aku salah, aku akan menggantinya. Lin Zhao. Lin Zhao memberi hormat kepada Jenderal Chu. Ada apa dengan pintu ini? Ditendang sampai rusak. Lin Zhao. Kau kenal dia? Kau bisa memanggilnya Yang Mulia. Puluhan tahun lalu, dinasti Chen dihancurkan. Satu-satunya yang berhasil lolos adalah Putri Agung itu, Chen Yu. Dialah orangnya, memberi hormat kepada Yang Mulia. Panggil saja aku Chen Yu. Sekarang aku sama denganmu, hanya seorang pengungsi dari dinasti Chen yang dihukum. Bisa mulai berlatih tinju. Beberapa hari ini energi sejatiku bisa tertahan di dalam tubuh. Kamu berumur 14 tahun ini kan? Menurut aturan lama dinasti Dachen, pada usia 4 tahun seharusnya sudah masuk militer. Datanglah berikan Lin Zhao sebuah token pasukan cadangan. Dan berikan 500 keping tembaga untuk membeli beras dan tepung. Ayahmu dulunya menggetarkan 3 pasukan. Namanya sangat terkenal. Aku harap kelak kamu juga bisa berdiri. Xiao Zhao sekarang terjebak di dunia. Saat dia bangun, apakah kalian punya rencana? Mari kita berjuang di dalam game. Aku punya satu di sini. Kunci akun manajemen dari Guild Ksatria Terbang. Di masa depan, aku akan memberikannya kepada Xiao Zhao. Mari kita bangun guild bersama. Aku mengerti kakak terbang. Saat Azao bangun, tadi malam aku bermimpi aneh lagi. Tapi suara mereka terdengar sangat familiar. Apa sebenarnya artinya? Masuklah bersamaku. Tuan Huang Yan memanggilmu. Kau adalah Lin Zhao. Kedua surat keluarga ini, kirimkan kepada keluarga para prajurit perbatasan. Berjalanlah dari Silipo. Berjalan dari 10.000 bukit. Ambil saja pedang besi di gudang militer. Terima kasih Tuan. Akhirnya datang juga. Tolong selamatkan aku. Ada iblis di belakang. Di tempat terpencil seperti ini. Dari mana datangnya seorang wanita? Menurutku kaulah iblis itu. Iblisnya ada di belakang. Tidak percaya? Lihat saja. Matamu bagus. Sayang sekali. Hanya seorang prajurit tingkat 1. Kekuatannya terlalu jauh berbeda. Sudah tidak bisa berdiri tegak. Aku meremehkanmu. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Tubuhku tidak mau menurut. Bisa melukaiku. Kau yang pertama. Semakin kuat yang Qi, semakin menguatkan saat dimakan. Jangan takut, akan segera berakhir. Kak Bai, aku tahu kau tidak akan tega membiarkanku mati. Sebuah pedang patah juga ingin merusak kesempatanku. Tidak mungkin. Pedang ini hidup. Kak Bai, kau ingin aku mengeluarkan pedang ketiga kan?
Kekuatan spiritualku sudah habis. Aku tidak bisa bertarung lagi. Kau perlu berlatih secepatnya untuk mengisi kembali kekuatan spiritualku. Kak Bai, aku pasti akan berusaha keras. Lin Zhao, kenapa kamu ada di sini? Kamu tidak apa-apa. Kamu membunuh Suengu? Hanya keberuntungan. Suengu adalah kultivator iblis tingkat 2 teratas. Bahkan kultivator tingkat 3 biasa pun bukan tandingannya. Binatang ini telah membuat masalah di 10 Li Slope untuk waktu yang lama. Mengapa kamu tiba-tiba melewati 10 Li Slope? Aku baru-baru ini memprovokasi Huang Lin dan Zhao Jin. Oh ya, kepala Huang Yan yang menyuruhku melewati 10 Li Slope. Huang Yan adalah paman Huang Lin. Dia membiarkan seorang prajurit cadangan melewati 10 Li Slope. Siapa di militer yang tidak tahu ada iblis salju di sini? Ini seperti ingin kamu mati. Tidak ada bukti. Jenderal Chu tidak akan percaya. Tapi aku akan mengingat kebencian ini. Membantai orang-orang dari ras sendiri. Aku pasti akan melaporkannya kepada Jenderal Chu. Setelah misi ini selesai kamu, pasukan cadangan seharusnya memberimu libur sejenak. Kamu harus berhati-hati. Bagus. Dengan kecepatan ini, kamu akan segera naik ke alam ketiga. Terima kasih atas bimbinganmu, guru. Apakah masih ada pil jenis itu? Semakin banyak pil jenis itu dikonsumsi, semakin besar potensi yang terkuras. Kamu sudah memikirkannya matang-matang. Lin Zhao, selama aku bisa mengalahkanmu, mendapatkan pedang itu, mendapatkan kesempatan keberuntungan, semua pengorbananku bisa terbayarkan. Guru aku sudah memikirkannya matang-matang. Baiklah, ini untukmu. Ketidaksabaran di masa muda, pada akhirnya akan menanam benih penyesalan di masa depan. Dan jangan pernah bilang kamu muridku lagi. Pergilah, aku tidak ingin melihatmu lagi. Setelah aku mendapatkan kesempatan Lin Zhao, aku akan membuat kalian menyesal. Ketemu juga kau. Segel api kilin ini, entah jadi berkah atau malapetaka bagimu. Akhir-akhir ini aku sering bermimpi hal aneh. Ternyata wujud aslimu waktu kecil. Banyak rahasia juga ya, dan juga ras iblis dan dunia. Apa hubungannya sebenarnya? Sayang sekali aku tidak bisa menginterogasi Suengu. Kedepannya menghadapi ras iblis. Lihat saja apakah bisa kubiarkan hidup. Kau lagi. Serahkan pedang kuno itu. Kalau tidak, tempat ini akan jadi kuburanmu. Oh, aku sangat penasaran. Siapa yang memberimu kepercayaan diri? Tinju harimau buas. Gerakan membelah gunung. Mati kau. Tumbuh dari tanah kering. Dua alam mengaktifkan darah. Kekuatan memang menekanku. Tidak mau memberikannya ya? Hari ini kau pasti mati. Dua alam ya? Kebetulan sekali, aku akan mengujimu dengan kekuatan segel kilin. Apa ini? Tidak mungkin, Mi. Kau tidak bisa membunuhku. Ayahku, bahkan guruku tidak akan memaafkanmu. Jenderal Chu memerintahkan, keturunan Dachen tidak boleh saling membunuh. Aku tidak akan membunuhmu. Tapi jika kau datang lagi untuk ketiga kalinya, itu berarti aku kejam pada diriku sendiri. Kakak Lin Zhao, aku dan ibu datang menemuimu. Xiao Juzi, jangan khawatir, ini bukan salahmu dan ibu. Segera akan ada yang menemani kakak Lin Zhao. Dia akan segera bangun. 10 orang yang disebut-sebut di dunia yang berpartisipasi dalam uji coba internal. Semuanya sudah masuk ke dalam game. Semuanya sudah berada di dalam game. Selama periode uji coba internal, hanya ibu kota dinasti Dasang dan Danau Langit yang dibuka. Orang-orang ini seharusnya bisa bertemu Lin Zhao di puncak Tianqi. Bisakah kita menghubungi pemain penguji internal ini? Aku ingin melalui mereka, untuk mengetahui situasi Xiao Zhao di dalam game.
Tidak bisa, kecuali mengajukan permohonan ke pemerintah gabungan bumi. Kalau tidak ada izin untuk mencari. Kakak Fei, kita tidak terburu-buru sekarang. Ah Zhao, mereka belum tahu kamu ada di dalam game. Kamu buat lebih banyak bug game dan informasi rahasia. Nanti kita bersama-sama akan membantai semua. Hari ini adalah hari uji coba internal Ayan. Cepat masuk, semua orang menunggumu. Baiklah, aku tahu. Game virtual pertama setingkat Metaverse. Biar kulihat pesonamu. Tempat seperti Puncak Tianqi. Ternyata ada orang luar yang datang. Xingchen ini adalah Puncak Tianqi. Konon ini adalah tempat peri Ming Yuqi naik ke surga. Su Xinghei, kamu begitu antusias pada Sen Xingchen. Apakah dia memedulikanmu? Apa yang kalian ributkan? Hanya ada 10 orang dari kita dalam uji coba internal. Mari kita pahami dulu pengaturan mendalam dan mekanisme monster. Platform yang disiapkan untuk uji coba internal kata-kata ini sepertinya pernah kudengar di suatu tempat. Saudaraku, kami datang dari selatan, dinasti Sang Besar. Dikenal sebagai 10 orang di dunia. Permisi, apakah ada pergerakan dari suku iblis di utara baru-baru ini? Bagaimana mereka tahu suku iblis akan menyerang? Apakah mereka ada hubungannya dengan dunia ini? Sepertinya dia tidak tahu. Apakah ada titik teleportasi dan penginapan di sini? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Pedang ini agak aneh. Aku berpikir di dunia terbuka yang begitu bebas. Apakah NPC satu-satunya? Apakah mereka akan muncul kembali setelah dibunuh? Kakak, mari kita bertanding. Tenang, aku akan menahan diri. Aku tidak akan membunuhmu. Tinjuan petani pertama. Mencabut bawang dari tanah kering. Ah. NPC ini, satu pukulan membuatku mati. Aku mati oleh satu pukulan NPC di desa pemula. Orang asing, Tianqiling bukanlah tempatmu dulu. Baiklah, aku tarik kembali kata-kataku tadi. Bagaimana aku harus memanggil saudaraku ini? Ayo pergi. Orang-orang asing ini berbicara dengan aneh. Lin Zhao memerintahkan, pasukan iblis akan segera bergerak ke selatan. Perintahkan kamu untuk berlatih tinju dengan Komandan Chu di kediaman komandan mulai besok setiap hari. Jangan sampai ada kesalahan. Mengerti? Kamu datang menemui Chu Shuai untuk berlatih tinju. Salam yang mulia. Berapa kali sudah kubilang, panggil saja aku Chen Yu. Kenapa diam saja? Dia terlihat secantik Kak Bai. Chu Shuai menunggumu di ruang latihan halaman belakang. Cepat pergi. Dia tidak pernah bicara padaku lebih dari 10 kalimat. Apa yang sedang kupikirkan? Sekarang kamu harus menghadapi 10 alam. Niat tinju puncak dari seorang seniman bela diri alam lautan menginjak. Cobalah bertahan sebisa mungkin. Ayo. Bangun, kamu bahkan tidak berani melihat tinjuku lagi. Mohon Chu Shuai terus memberikan tinjunya. Putra Lin Zhengxi hanya punya kemampuan segini. Sangat mengecewakan pamanmu ini. Mohon paman memberi pelajaran. Benar-benar putra Lin Zhengxi. Memaksamu menggunakan sedikit kekuatan sejati. Ayahnya adalah Da Chen, prajurit alam Tianyuan tingkat ke-11 pertama dalam sejarah. Bertaruh nyawa, memukul mundur iblis besar dari tingkat ke-12 ke tingkat ke-10. Lalu mengapa ayahnya tidak membiarkan Lin Zhao belajar tinju? Terlalu banyak hal di masa lalu. Semua disebabkan oleh tinju ayahnya. Tetapi monster akan segera mencapai garis depan. Tidak bisa bertahan hidup tanpa belajar tinju.
3 alam stabil. Terima kasih Jenderal Chu. Kau tidak hanya ingin membunuh iblis kan? Setiap kali kau memukul dalam 10 hari terakhir ini, ada sesuatu yang lain di matamu. Aku mencari jawaban. Besok lapor ke Kam Tiebu. Kali ini pergi ke medan perang. Aku harus dari ras iblis. Gali hubungan mereka dengan dunia. Seseorang sedang menungguku. Aku harus mengingat siapa mereka. Pertahankan formasi. Mati. Anak muda, kau melakukannya dengan baik. Sekarang aku adalah seniman bela diri alam ketiga. Pukulan Jenderal Chu tidak sia-sia. Tidak ada apa-apa. Mungkinkah masa laluku sama sekali tidak ada hubungannya dengan ras iblis ini? Pasti aku belum menemukan sesuatu. Lain kali aku harus menemukan petunjuknya. Apa kamu sadar? Banyak binatang iblis di dunia ini. Semuanya cocok dengan hal-hal di dunia nyata. Serigala berkepala dua ini hampir sama persis dengan serigala berkepala dua di zona radiasi. Tadi saat melihatnya menyerbu, aku hampir mengira aku masih di bumi. Bahkan jika aku kecanduan, lupa kalau aku orang bumi. Melihat benda ini pun harus sadar dalam sedetik. Bagaimanapun juga benda ini pernah hampir membuat umat manusia putus asa. Perkemahan perbekalan di belakang kanan diserang oleh ras iblis. Pejabat pengawal perbekalan adalah seorang komandan dari dinasti Sang Besar. Lindungi dia agar kembali hidup dengan segala cara. Bangun semua, tugas datang. Pasukan bantuan di mana? Pasukan bantuan dari pasukan Tianqi di mana? Ah, cepat bawa aku pergi. Pergi sekarang. Kalau tidak pergi sekarang sudah terlambat. Ingin pergi? Kalian bisa pergi? Jebakan. Kamu sudah tahu sejak lama. Jika aku bilang, apakah kalian masih akan datang? Aku seorang jenderal besar Sang. Masa harus mati di tempat seperti ini? Kultivator 4 alam. Kultivator iblis 4 alam setara dengan kultivator 5 alam manusia. Aku akan menahan mereka. Kamu pergi. Seorang seniman bela diri 3 alam berani menyerang kultivator iblis 4 alam. Mencari mati, sama sekali tidak ada harapan untuk bertarung. Lin Zhao, ayo pergi. Serigala akan mengurus tempat ini.
Uang lebih penting dari nyawa. Berani merebut persediaan dariku. Kau sudah bosan hidup, mengeluarkan darah. Tidak perlu membunuh. Serigala berkepala dua itu mencium bau darah. Akan mencabik-cabiknya menjadi 8 bagian. Ingin memakan aku. Mimpi saja. Aktifkan. Mulai sekarang aku Lin Zhao. Tidak akan pernah lagi ditindas oleh siapapun. Kawanan serigala yang sama membangkitkan ingatanku. Tapi mengapa di sini? Begitu nyata. Aku mengerti. Dalam mimpi pun kalian tak bisa membunuhku. Sekarang lebih tidak mungkin. Ayo. Lin Zhao, kau telah membunuh semuanya. Membunuh semuanya. Kau tak bisa membunuhku. Aku adalah seorang Due tingkat 3. Seorang Due yang menggunakan bawahan sebagai umpan. Kembalilah hidup-hidup dan beritahu atasanmu. Orang-orang dari Kabupaten Tianqi. Bukan umpan. Bawa dia pergi. Pasukan garis depan yang mulia telah musnah seluruhnya. 3.000 pasukan elit tidak ada yang kembali. Jika kalah ya sudahlah. Tidak masalah. Mundurlah. Kali ini takdir ada di pihak ras iblisku. Puncak Tianqi cepat atau lambat akan hancur. Ini adalah kehendak dari alam atas. Takdir sulit dilawan. Kakak ipar, kau harus membantuku. Aku hanya berusaha menyelamatkan diri. Tidak memberitahu mereka ada iblis yang bersembunyi. Membiarkan mereka datang menyelamatkanku. Tak disangka jabatanku pun dicopot. Pasti anak muda bernama Lin Zhao itu. Dari dinasti Dachen. Aku akan bertindak. Pergi. Lin Zhao, maafkan aku. Siapa suruh ada yang tidak suka melihat sisa-sisa dinasti Dachen. Hidup berdampingan damai dengan dinasti Dasang. Terpaksa mengorbankanmu. Kenapa ada begitu banyak ikan di halamanmu ini? Setelah aku kembali, seseorang terus menerorku bertanya, apakah kamu tahu tentang mutiara naga air? Aku asal bicara jembatan pedang gantung naga air mengalir. Ikan besar menelan mutiara. Dia benar-benar pergi. Kamu juga tidak tahu benar atau salah. Memang tidak tahu, tapi ikan yang tidak diinginkan adalah upah dari informasi yang aku berikan. Mulai sekarang jangan lakukan ini lagi. Aku bertanya padamu, pemahaman tinjumu mendalam. Tapi lautan Kimu tersumbat. Tahukah kamu kenapa? Mohon bimbingan Tuan. Berlatih tinju 10 tahun. Meskipun lautan Ki hancur, jalan tinju sudah terbiasa. Sekarang lautan Ki telah pulih. Seharusnya seperti mendorong perahu mengikuti arus. Bukan memaksakan. Aku sudah di alam keempat. Aku benar-benar sudah di alam keempat. Lin Zhao berkembang begitu pesat. Namun fondasinya kokoh. Benar-benar luar biasa. Ini namanya matang terlambat. Saat kecil Lin Zhao dibakar oleh segel kilin yang merusak lautan energinya. Tapi dia tidak pernah menyerah berlatih. Sekarang kecepatan seperti ini adalah hal yang wajar.
Anak Lin Zhao ini juga tidak baik. Membuat orang berputar-putar dalam kebohongan. Kamu sebagai setengah pelindung jalan. Haruskah memberi penjelasan kepada orang itu? Benih yang ditanam Lin Zhao akulah yang akan memetik buahnya. Pemimpin aliansi Changliang masih menangkap ikan. Jangan sebutkan aku bertanya pada Lin Zhao di mana mutiara naga Jiaolong. Dia memberitahuku bahwa di bawah jembatan ada aliran naga Jiaolong. Mereka yang gagal akan ditebas oleh pedang gantung di bawah jembatan. Butir naga laut akan jatuh ke dalam air dan ditelan ikan. Semakin besar ikannya, semakin besar kemungkinannya. Jadi kamu menangkap ikan selama 3 hari. Ada masalah. Hadiah senjata emas untuk profesi level 40. Motivasinya besar. Pemimpin aliansi Changliang teruslah menangkap. Jika kamu menangkap 100 ekor, mungkin kamu bisa mendapatkan kelereng kaca. Orang yang bertekad akan berhasil. Su Xinghe tidak bisa menyelesaikannya. Aku Changliang seumur hidup pasti akan berhasil. Sialan sungguh. Orang-orang kuno tidak menipu aku. Orang nomor 1 di seluruh server. Akulah orang nomor 1 di seluruh server. Saudara Lin Zhao, aku salah menuduhmu. Butir naga sungguhan telah ditemukan. Benar-benar ada. Aku asal bicara. 3 hari lagi upacara pengikatan rambut. Semoga saudaraku muda mendapatkan buah terbaik dari pohon putih. Di masa depan menjadi seorang santo tinju. Menikahi wanita tercantik di dunia. Tentang adikmu Zhao Jin yang tangannya dipotong oleh Lin Zhao. Kau tahu kan? Aku tahu. Kau juga tahu betapa pentingnya Lin Zhao di sisi Chu Huaixi. Sekarang aku memberimu tugas. Hancurkan Lin Zhao untukku. Adapun imbalannya, dinasti Sang Besar akan berpihak pada sekte kalian. Keluargamu juga akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Keluargamu juga akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Zhao Yan menerima perintah. Putra keluarga Zhang Zuyan maju untuk memberi hormat. Lin Zhao. Pohon putih tidak akan peduli. Bencana sepertimu, putra Lin Zhengxi Lin Zhao maju untuk memberi hormat. Bahkan yang terburuk pun tidak ada. Hidup terlalu pahit. Tuan Qin, Anda berlebihan. Ayahnya Lin Zhengxi pernah mempertaruhkan nyawanya untuk menahan iblis tingkat 12. Pohon putih tidak bisa melihat. Lebih baik ditebang. Bukan keinginanku. Merah menyala. Satu-satunya di mahkota pohon. Bukankah itu berarti Lin Zhao akan menjadi 5 alam teratas di masa depan? Seperti mengambil sesuatu dari kantong. Bahkan bisa mencapai alam ke-12. Pedang itu adalah keberuntungannya. Aku tidak menyangka pedang ini tetap saja membela orang dalam. Kakak senior Qin, buah itu saja tidak cukup untuk dibeli. Kau harus menghancurkan meridiannya, agar dia meskipun sudah menerima uang, tidak bisa menggunakannya meskipun punya uang. Begitu membencinya, siapa yang menyuruhnya memotong tangan adikku? Baik, semua terserah padamu. Semut rendahan, hancurkan saja. 100 keping emas di sini. Beli buah roh di tanganmu. Namamu Lin Zhao kan? Aku sarankan kamu berakal sehat. Murid utama Sekte Qinglan datang sendiri untuk membeli buah busukmu. Adalah keberuntunganmu selama 8 kehidupan. Aku sendiri yang akan menggunakannya. Tidak dijual. Kamu pikir aku sedang berdiskusi denganmu? Serahkan dengan kedua tangan. Kalau tidak, aku akan menghancurkan laut Qingmu, membuatmu menjadi sampah seumur hidup, menolak tawaran baik dan memilih hukuman. Menggunakan kekuatan besar untuk menindas yang kecil. Apakah ini terlalu berlebihan? Tingkat kultivasiku. Siapa kamu? Sekarang tingkat kultivasi kita sama. Bisakah kamu mengalahkanku? Cukup untuk mengalahkan 10 orang. Berpura-pura apa? Di alam yang sama, aku akan menghancurkanmu dengan mudah. Pameran bunga.
murid utama Sekte Qinglan. Di alam yang sama kamu bahkan tidak layak untuk mengambil sepatuku. Apakah Sekte Qinglan adalah tempat beternak babi? Memelihara pecundang seperti kamu yang menggertak orang lain dengan kekuasaan. Kamu sampah. Tuan Li tidak akan membiarkanmu pergi. Tuan Li, siapa yang menyuruh kalian datang? Jika kamu tidak memberitahuku, kamu tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Ini Li Tong. Li Tong yang menyuruhku datang. Dia berjanji akan membuat dinasti Dasang berpihak pada Sekte Qinglan. Memberi keuntungan pada keluargaku. Menggunakan sekte untuk menindas orang. Akibatnya 2 lawan 1 di alam yang sama malah dibunuh balik. Sampah tetaplah sampah. Bahkan jika aku memberimu kultivasi 10 alam, di dalam tulangmu kau tetaplah pengecut. Tinggalkan uangnya. Sekarang segera keluar dari halamanku. Lin Zhao. Hari ini Sekte Qinglan akan mengingat kebencian ini. Aku akan mengembalikannya 100 kali lipat. Cepat pergi, cepat pergi. Adik seperguruan junior. Kakak seperguruan ketigamu tidak terlambat kan? Kakak seperguruan. Kamu telah diakui oleh pedang. Berarti kita adalah murid seperguruannya. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya pada pedang di belakangmu. Salam kepada kakak senior ketiga. Pertemuan kali ini terburu-buru. Kakak senior hanya kebetulan lewat. Aku masih harus pergi ke tanah leluhur keluarga prajurit untuk mengurus urusan. Buku bergambar jimat keluarga prajurit ini adalah hadiah pertemuan dariku untukmu. Terima kasih banyak kakak senior ketiga. Selanjutnya kamu harus berlatih dengan tekun. Langit akan segera berubah. Saat itu, Chu Huaixi masih menunggumu tumbuh dewasa. Kakak senior ketiga, aku ingat. Lain kali kita bertemu kamu harus tinggal untuk makan. Ketua sekte, di belakang Lin Zhao ada orang hebat. Orang hebat, bisa menandingi aku. Aku yang bersembilan alam Hua Senjing takut padanya. Kalian berdua juga sampah. Dalam alam yang sama 2 orang tidak bisa mengalahkan 1. Namun sekte Qinglanku juga bukan sekte yang mudah diganggu. Wajah ini, aku akan mengambilnya kembali. Aturan sekte Qinglan adalah menindas yang lemah. Berani datang ke sini, mencari mati. Menindas yang lemah harus dihukum. Aku hanya punya 11 alam. Boleh aku bertanya Anda dari sekte mana? Sekte Qinglan salah. Kami bersedia memberikan kompensasi. Kalau begitu kompensasi 10.000 keping emas. Lin Zhao, jika dendam ini tidak terbalas, aku Qin Ruo bersumpah tidak akan menjadi manusia. Tunggu aku memulihkan kultivasiku. Aku pasti akan mencabik-cabik bajingan itu berkeping-keping. Aku sudah menerima uangnya, tapi kedua orang ini sepertinya masih punya niat terhadap adik perguruanku. Kedua orang ini telah menyinggung adik perguruanku. Layak mati. Sekte Qinglan. Sekte Qinglan bersedia menyerahkan mereka untuk ditangani oleh senior. Ketua sekte, aku adalah murid utama. Ketua sekte, jangan kami tahu kami salah. Apa? Kultivasiku? Kalian tidak bisa menghancurkannya, senior. Kedua orang ini sudah hancur. Sebagai permintaan maaf, Sekte Qinglan tidak akan berani menyinggung lagi murid laki-lakimu sedikit pun. Menyentuh sehelai rambut murid laki-lakiku lagi. Sekte Qinglan tidak perlu ada lagi. Nona, Letnan Jenderal Murong Fei dari wilayah Perang Timur barusan. Ada perlu apa denganmu? Dia bertanya padaku, apakah aku pernah melihat seorang NPC yang agak mirip dengannya di kota Tianqi? Aku bilang tidak, lalu dia pergi. Kota Tianqi, sepertinya... Tiga danau penyimpan pedang. Dinasti Dachen sangat mungkin muncul. Pendekar pedang 5 alam pertama. Sekarang, orang biasa hanya bisa melihat. Dia membuka danau penyimpan pedang. Terima kasih Tuan Qin atas perlindungannya. Nasib anak ini tidak boleh terlalu cepat terungkap. Inikah Lin Zhao yang dilirik Chu Huaixi? Masih muda sudah Wufu 5 alam. Dan Ling Xiu alam pertama. Karena sudah menyinggung. Anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Aku adalah Perdana Menteri Dinasti Dasang. Kepala Departemen Shanghai Sao Fuling, Li Tong. Aku melihat tulangmu luar biasa.
Bagaimana cara bergabung dengan San Haisi? Aku akan menjamin kekayaan dan kemuliaanmu. Dialah yang mengatur Zhao Yan. Aku masuk. Masih bisakah aku keluar hidup-hidup? Semua tidak pasti. Mohon maaf Tuan. Makam ayah dan ibu Lin Zhao. Semua ada di kolam surga salju. Sebagai anak aku tidak berani menjauh. Memberi muka tapi tidak mau menerima. Bahkan Chen Agung telah binasa. Kalian para pengungsi. Masih berlagak. Siapakah Chu Huaixi itu? Anjing yang dibesarkannya. Berani berteriak di depanku. Rakyat jelata tidak berlutut di hadapan pejabat Sang Agung. Apakah kau masih punya hukum di matamu? Ayah dan ibuku hanya mengajariku. Berdiri tegak sebagai manusia. Tidak mengajariku. Berlututlah jadi anjing. Tulang yang keras sekali. Patahkan kakinya untukku. Lihat apakah dia masih bisa berdiri. Berlututlah dan aku akan mengampunimu. Tidak mau berlutut. Aku bertanya padamu sekali lagi. Berlutut atau tidak berlutut? Aku Lin Zhao. Hanya berlutut pada langit bumi dan orang tua. Kau pikir kau siapa? Aku akan melihat tulang di lehermu. Seberapa keras kau sebenarnya? Ah! Kau pikir aku akan diam saja membiarkanmu menebas? Rakyat jelata berani menyerang pejabat kekaisaran. Kalau begitu jangan salahkan aku. Hei! Wow! Ah! Hei! Tulangmu cukup keras, prajurit Dachen. Bisa berlutut pada langit, bisa berlutut pada bumi. Tidak akan pernah berlutut pada siapapun. Shao Fuling menyerang orangku di Lingqi. Kau tahu dosamu, Chu Huaixi, kau melindungi bawahanmu. Apakah kau ingin memberontak? Tempat ini. Aku punya kontrak dengan Dasang. Aku yang berkuasa. Bahkan jika Wen Hou datang sama saja. Cepat pergi. Pergi. Hahaha, anak muda yang bagus. Memang pantas jadi anak Lin Zengxi. Chu Shuai, aku dan Li Tong tidak punya dendam. Kenapa dia? Dasang bukanlah satu kesatuan yang kokoh. Ada yang ingin kita menjaga kolam langit. Ada juga yang ingin menghancurkannya. Tidak heran kakak senior ketiga mengatakan hal itu hari itu. Penghinaan yang memalukan. Bagaimana kalau kita memilih dua prajurit mati alam 6 menyamar dan menyusup? Mencari kesempatan untuk membunuhnya dengan satu pukulan. Bahkan jika gagal, hanya prajurit mati. Pilihan yang bagus aku serahkan padamu. Cepat, aku ingin melihat kepalanya tergeletak di atas meja. Wanita cantik berwajah dingin. Sudah dengar, NPC bernama Li Tong ini sepertinya ingin membunuh kakak kecil yang memancing di jembatan itu. Lalu kenapa kalau aku mendengarnya? Ayo kita pergi melihatnya. Bagaimana jika Lin Zhao mati? Dia menjatuhkan pedang misterius di belakangnya. Senjata barumu akan didapat. Aku tahu kita akan mengawasinya beberapa hari ini. Mati satu, mati dua. Bisakah sistem penamaan lebih asal-asalan lagi? Sudah datang. Adik kecil, beli jarum dan benang. Jimat. Menarik juga. Masih menunggu apa? Formasi kuda angin dinding. Ada sesuatu. Tapi tetap akan mati. Anak muda.
Formasi Qi menuju 9 langit. Ayo. Orang gila. Tidak bisa membunuhmu, aku juga akan mati jika kembali. Tidak ada jalan mundur, kalau begitu apalagi yang perlu dibicarakan. Anak itu ternyata bisa jimat. Kesempatan datang. Dua prajurit nekat mati bersama. Mencari keuntungan. Biarkan aku pergi. Dia belum mati sepenuhnya. Kau pergi cari kesempatan. Apa bedanya dengan mencuri mayat? Kau jangan bergerak dari sini. Aku akan segera kembali. Dua domba empuk datang sendiri. Iblis besar alam 12. Xian Bai, aku bersumpah demi nenek moyangmu. Nenek moyangku juga ada di luar kehampaan. Aku turun dari level 45 ke level 42. Semua sia-sia semalaman. Wanita cantik berwajah dingin. Bisakah aku diberi hadiah untuk menghiburku? Apa yang kamu inginkan? Bisa. Bolehkah aku menyentuhnya? Aku hanya bicara saja. Tangan itu. Siapa sebenarnya Lin Zhao itu? Wanita cantik berwajah dingin. Kamu tidak tertarik pada NPC kan? Jika kamu bicara omong kosong lagi, aku akan menjatuhkanmu dari tebing. Chen Yu. Kakak, sudah bangun. Kemarin kamu bertarung dengan gagah berani. Kenapa sekarang wajahmu memerah? Aku baik-baik saja. Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Istirahatlah yang baik. Jenderal Chu ingin berbicara denganmu. Bagaimana perasaanmu? Jenderal Chu, aku. Bicaralah sambil berbaring. Sudah kuselidiki dengan jelas. Kedua prajurit bayaran itu adalah orang-orang dari divisi Shanghai Dasang. Li Tong, Dasang tidaklah bersatu padu. Marquis Wen ingin menggunakan kita untuk mempertahankan perbatasan utara. Tetapi ada orang yang tidak senang dengan perjanjian ini. Li Tong adalah pisau yang ditikamkan ke Marquis Wen. Kakak ketigaku memintaku untuk berlatih keras sebelum pergi. Dia juga bilang kamu punya urusan besar yang belum terselesaikan. Memintaku untuk berusaha mendapatkannya. Urusan apa itu sebenarnya? Kakak ketigamu. Ternyata kau memprediksi dengan tepat. Memang ada satu hal yang harus dilakukan seseorang. Kirim peta topografi ke kota Kaisar Putih. Peta ini menyangkut kelangsungan hidup puncak Tianqi. Harus aku Chu Huaixi, orang yang benar-benar dipercaya. Jenderal Chu, biarkan aku pergi. Kau masih terluka. Pertimbangkan kembali masalah ini. Kakak ketiga tidak akan bicara tanpa alasan. Tugas ini, aku pasti akan mendapatkannya. Chu Huaixi, kau berani mengembalikan jenazahku. Berani mempermalukanku seperti ini. Siapa dia? Chu Huaixi berani berbuat begitu. Aku kenal seorang kultivator liar tingkat 11. Selama harganya cukup tinggi, iblis besar, membunuh tanpa terlihat. Chu Huaixi juga tidak dapat menemukan akar masalahnya. Bagus sekali, segera hubungi. Aku ingin kepala si bajingan kecil Lin Zhao. Gantung di depan tenda. Untungnya aku memukul Qin Ruo 100 keping emas. Kalau tidak, pasukan 1000 tunggangan salju ini bahkan tidak mampu membeli bulu pena. Sekarang kekuatan jimat semakin kuat. Terobosan seni bela diri dalam jangka pendek tidak ada harapan. Hanya bisa mengandalkan keberuntungan, memperkuat kekuatan, berusaha agar Komandan Chu memberiku tugas. Masih ada sesuatu di dalam pedang. Aku semakin penasaran dengan NPC ini sekarang. Ada apa? Namamu Lin Zhao kan? Aku hanya datang untuk mengingatkanmu. Pejabat prefektur Shaofu itu masih menyimpan dendam padamu. Pasti akan mengirim orang lagi. Aku tahu, boleh aku tahu namamu? Untuk apa kalian semua datang ke kota kecil ini? Berbicara dengan aneh. Berbeda dengan orang luar desa lainnya. Namaku Leng Yan. Dalam arti tertentu.
Kita mungkin tidak berasal dari alam ini. Dianggap sebagai petualang dari dunia lain. Aku pergi, kamu jangan sampai mati ya. Aku tahu. Semua persiapan yang bisa kulakukan akan kulakukan. Saat meninggalkan rumah Chu Shuai menyuruhku memanggil kakak perempuan jika bertemu bahaya. Tapi dari mana aku punya kakak perempuan? Alam ke-11. Pergi untuk Lin Zhao. Lin Zhao lari cepat. Ingin lari. Paling banter kehilangan sedikit pengalaman. Dua monster tua menyamar sebagai wanita untuk menyergap seorang pemuda. Tidak tahu malu, semut rendahan berani menghalangi jalan. Lin Zhao pergi. Mereka adalah iblis besar alam ke-11. Pergi. Lari. Semut-semut yang menghalangi telah dibersihkan. Anak muda, kau boleh mati sekarang. Kakak senior. Aku di sini. Kolam bulan yang jelas. Dua orang alam ke-11 menggertak adik perguruanku. Aura ini bahkan lebih dari alam ke-13. Berlutut. Pendekar pedang legendaris yang naik ke alam atas Ming Yueqi. Ternyata adalah kakak perguruanku. Kakak ketigamu dewa perang berlatih tinju bukan pedang. Dia menyuruhmu berlatih keras. Namun tidak tahu bagaimana jalan seorang pendekar pedang. Jadi aku datang. Ini adalah teknik pedang Ming Yue. Teknik pilar pedang melatih jantung pedang. Berlatihlah dengan baik, jangan terpaku pada satu gerakan. Pupuklah niat pedang dengan baik. Rasakan energi pedang. Danau pedang yang terkandung tidak bisa selalu lambat dalam menempa pedang. Gumpalan lumpur pedang ini, dulunya adalah senjata dari seorang leluhur tertinggi di alam atas. Bisa ditempa menjadi pedang terbang pertamamu. Adapun apakah akan ditempa menjadi benda hidup? Lihat kamu, kakak senior. Terakhir kali kakak senior ketiga datang. Bahkan tidak sempat makan. Kali ini aku akan menunjukkan keahlianku padamu. Cicipi keahlian memasakku. Adik junior, basis kultivasi spiritualmu sudah sangat kokoh. Mengenai tugas Chu Huaixi itu, bagus kamu menerimanya. Kakak senior akan pergi. Kenapa terburu-buru sekali? Bawa alam kacau atas alam juga sama kacau. Tapi sebagai kakak senior, aku harus turun untuk melihat adik junior. Sekalian memberikan hadiah dari kakak senior. Di masa depan ketika kamu menjadi pendekar pedang agung alam ke-13. Kamu bisa terbang ke alam atas dengan satu pedang. Bertemu kakak senior lagi. Dan juga bisa bertemu guru sejati. Aku telah magang di gerbang bahasa naga. Nona Leng, terima kasih banyak telah melindungiku. Aku Lin Zhao berutang nyawa padamu. Maafkan aku. Sebelumnya aku merasa kau berbeda dariku. Berbicara denganku pasti dengan niat untuk menjebak. Sungguh maaf. Akulah Lin Zhao yang telah mengecewakan niat baikmu. Leng Yan. Atau hantu. Ini aku. Aku tidak mati. Bisa bangkit dari kematian dengan pukulan kuat dari 5 alam atas. Gadis muda ini ternyata adalah seorang 5 alam atas. Senior Leng. Senior, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Suku iblis sedang tidak stabil akhir-akhir ini. Ada gerakan lagi di utara. Para jenderal dinasti Sang Agung juga telah mengerahkan pasukan. Ngomong-ngomong soal bocah Lin Zhao itu, apa sebenarnya yang kamu pikirkan? Lin Zhao dirawat oleh kakak seperguruan seniornya. Di masa depan dia setidaknya akan menjadi pendekar pedang alam 12. Lalu mengapa kamu masih membiarkannya masuk kembali ke dalam tentara? Dan juga tugas itu, ini demi kebaikannya. Serangan suku iblis kali ini. Jenderal Chu berkata jika kali ini dia tampil baik,
Dia akan memberiku ujian. Setelah menyelesaikan tugas itu, dia akan memberikannya padaku. Pasukan utama akan dikepung. Pergi sekarang sama saja bunuh diri. Hentikan bala bantuan. Yang kakinya cepat pergi melaporkan berita. Semuanya akan hangus. Perisai bertahan. Mundur perlahan. Tahan saja sebentar. Seorang pendekar alam kelima berani membunuh kultivator iblis alam ketujuh. Bagaimana kau tahu kalau tidak mencoba? Tidak tahu diri. Mencari mati. Dinding angin kuda perang. Aku akan membunuhmu. Mengambil jantungmu untuk dijadikan minuman. Mengundang tamu ke dalam guci. Sudah berakhir. Sudah mati begini. Lumpur pedang yang kakak perempuanku minta aku pelihara di danau pedang terkandung. Akhirnya terbentuk. Mundur perlahan. Ganti yang terluka untuk mundur duluan. Yang tidak terluka menahan di belakang. Mundur bertahap. Jangan sampai suku iblis menggigit. Chu Shuai berkata Lin Zhao punya bakat memimpin pasukan perang. Hari ini aku akan menguji anak ini. Huang Lao, Anda memanggilku. Pasukan iblis berkurang dari 3.000 menjadi 1.000. Menurutmu apa yang terjadi? Sengaja melonggarkan sisi barat. Memancing kita masuk lebih dalam. Menunggu pasukan kematian dan pasukan angin menekan perbatasan. Membunuh dari sini. Jika aku lebih kejam lagi. Menyiapkan 5.000 pasukan. Garis pertahanan Tianqi Army benar-benar runtuh. Lalu bagaimana kamu menghadapinya? Memanfaatkan rencana mereka. Menyiapkan satu regu di hutan sebagai umpan. Menunggu pasukan utama iblis masuk. Pasukan sayap menutup kiri dan kanan. Pasukan dataran tinggi menekan ke bawah. Hutan ini akan menjadi kuburan mereka. Chu Shuai memang tidak salah memilih orang. Perintahkan menggali lubang jebakan semalam. Serang besok. Siapapun yang menghalangi aku akan mati. Ah! Hahaha. Anak manusia. Kau pikir sukuku iblis terbuat dari tanah liat? Hari ini jangan ada yang boleh pergi. Semua akan tinggal di sini bersamaku. Semut yang mencari mati. Ah! Menarik juga. Tapi kalian tetap akan mati. Sudah datang. Siapa yang akan mati? Ark. Tidak mungkin. Bagaimana bisa kalian? Adalah anak itu. Rencana anak itu. Siapa yang tinggal di sini? Mundur. Selamat kepada Centurion atas kehancuran 8.000 pasukan elit iblis. Pertempuran ini sangat memuaskan. Membunuh 7 alam di Gusan. Melukai parah pendekar pedang 6 alam. Sekarang memberikan rencana lain. Centurion berusia 15 tahun. Yang pertama di tentara Tianqi. Aku baru saja menjabat sebagai komandan 100 orang. Jika ada yang tidak aku mengerti, mohon bimbingan dari kalian semua. Kakak Fei, bagaimana pencarian Shen Xingchen? Tidak baik, gadis itu memang cantik, tapi licik sekali. Aku sama sekali tidak punya kesempatan untuk bertanya tentang Xiao Zhao. Dikatakan bahwa anak muda yang baik pertempuran baru saja usai. Orang-orangmu Chu Huaixi berani melepaskan baju zirah dan bertempur. Hari ini aku akan menjadikanmu contoh. Lihat bagaimana Chu Huaixi akan melindungimu. Lin Zhao, pertempuran belum berakhir. Kamu tidak mengenakan baju zirah. Tidak siaga di garis depan. Berkeliaran di sini. Jelas-jelas melarikan diri dari medan perang. Menurut hukum militer, harus dihukum mati. Tuan Li, matamu tidak berfungsi dengan baik. Bisa disumbangkan. Berani membantah. Datanglah. Tangkap pelarian ini untukku.
Centurion Lin Zhao, istirahat sesuai perintah jenderal. Tuan Li, kau mau memenggal aku? Centurion, sepotong besi tua. Siapa yang tahu kau melarikan diri dari medan perang? Diambil dari orang mati. Menipu pejabat ini. Dosa bertambah 1 tingkat. Kau berani memukul pejabat kekaisaran. Di medan perang Tian Chirich ini. Aku Centurion ini. Lebih berharga daripada kau pejabat Kementerian Keuangan. Kau tunjuk aku lagi. Aku akan mematahkan jarimu. Memberontak. Semuanya serang. Centurion Lin menyusun strategi di Jiu Zhangyuan, memancing pasukan elit iblis ke dalam jebakan, musnahkan dalam satu pertempuran. Di mana kamu berada? Itu dia. Perwira Lin memenggal 7 kultivator iblis di Gusan sendirian, menyelamatkan lebih dari 100 saudara di batalion Tiebuku. Siapa yang berani menyentuhnya? Tanyakan dulu apakah senjata di tangan kami setuju. Siapa yang berani? Lewati kami dulu. Penghinaan hari ini, aku akan mengingatnya. Cepat atau lambat, aku akan membunuhmu. Lin Zhao, Yu Huaixi, aku pasti akan membuat kalian mati tanpa tempat pemakaman. Tuan Li, kau menyuap 2 iblis besar dari sukuku, dan membiarkan mereka mati. Tahukah kau, jika mereka ada dalam pertempuran ini, mungkin sukuku akan menang. Tuanku, aku pantas mati. Aku tidak tahu. Tuanku tidak ingin tahu kenapa kali ini gagal. Semua karena Lin Zhao itu. Itu adalah rencananya. Dia menghancurkan rencana besar tuanku. Tuanku yang maha bijaksana. Aku bisa menjadi mata-mata. Aku akan mengatur mata-mata manusia untuk menargetkannya. Biarkan dia mati. Kau pikir, mata-mata kita di ras manusia sudah berkurang? Perintahkan, biarkan ras iblis dan mata-mata manusia di dalam, mengawasi ketat orang yang bernama Lin Zhao itu.